Selesai syuting, Wendy Cagur beber penyebab GERD hingga dilarikan ke rumah sakit. Musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman itu adalah 1 dari 3. Yang pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosa hamba tersebut. Allah sayang kepada hamba tersebut. Dilihat banyak dosa, tapi jarang istighfar. Allah timpakan musibah karena Allah ingin membersihkannya. Karena Allah sayang, tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Dihabiskan dosanya di dunia oleh Allah. Kasih musibah, kasih sakit. Yang kedua, ingin mengangkat derajatnya. Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Ini hamba ini soleh, ibadahnya Masya Allah, menjaga dari yang haram. Wah, Masya Allah, soleh bener. Cuman Allah merindukan kalau ini pangkatnya lebih tinggi lagi. Dia soleh tapi masih kurang banyak ibadahnya, tapi tidak dosa dia. Maka dikasih oleh Allah sakit karena Allah ingin mengangkat derajatnya di derajat yang tinggi. Nah, jadi musibah karena untuk mengangkat derajat. Yang ketiga Allah memberikan cobaan musibah kepada seorang hamba yang beriman itu karena yang ketiga Allah ingin menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Sehingga nanti di surga itu orang-orang yang tertimpa musibah, yang pernah tertimpa musibah itu di surga kaget lihat pahalanya sampai pada ngomong begini, ya Allah, kalau aku tahu pahalanya gara-gara musibah, gara-gara sakit saya segede ini, kenapa tidak kau kasih aku sakit dari kecil sampai mati ya Allah. Jadi ngomongnya begitu, karena ngerti begitu besarnya pahala. Tapi itu di surga. Sekarang kita tidak boleh minta gitu, gara-gara gitu ya Allah kasih saya sakit sampai mati. Oh, sakit betul nggak kuat nanti. Kalau di dunia kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, minta di dunia yang baik. Gak boleh sok, ya Allah kalau memang begitu pahalanya tinggi beri saya sakit aja ya Allah. Enggak boleh. Minta yang baik, beri sehat gitu. Itu kisahnya di akhirat nanti. Jadi tiba-tiba mendapatkan pahala banyak, ternyata dilihat dari apa ini ya Allah? Dari sakitmu yang kau sabar waktu itu. Ya Allah kalau begitu kenapa aku tidak sakit terus biar semakin tinggi pangkat saya. Itu kan nanti di akhirat. Kalau di dunia kita minta sehat, kita minta kebaikan di dunia, baik. Nah, ini adalah bagi seorang beriman. Kemudian, bagaimana kita menyikapi diri dan menyikapi orang lain itu beda. Kalau Anda mendapatkan, semoga Allah tidak menimpakan musibah kepada Anda. Kalau ada orang tertimpa musibah, bagaimana dia menyikapi dirinya? Apakah berkata ini karena ingin diampuni dosa atau diangkat derajat atau diangkat pahala? Kalau untuk diri sendiri katakan ini karena dosa-dosaku. Misalnya, ada seorang tiba-tiba sakit, memang pantas saya sakit. Kenapa? Mata saya sering lihat yang haram ini. Dikasih sakit karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Ini kalau memandang diri kita sendiri, jangan salah. Kalau memandang orang lain sakit, jangan bilang, oh ini karena dosa-dosamu dulu. Oh jangan begitu, kurang ajar namanya ini. Kalau ada orang sakit, besarkan hatinya. Allah ingin mengangkat derajatmu ibu, sahabat. Ingin mengangkat derajatmu. Itu bahasa itu perlu dikemas. Wendy Cagur gak butuh waktu lama buat kembali ke rutinitasnya. Baru saja keluar dari rumah sakit setelah 3 hari dirawat karena GERD, kemudian 45 tahun itu langsung balik syuting. Bukan karena maksa, tapi Wendy merasa dirinya sudah cukup istirahat dan gak mau ninggalin tanggung jawabnya. Iya, gue ngerasa istirahatnya sudah cukup selama 3 hari gue dirawat. Saat dirawat gue juga banyak istirahat, banyak tidur juga, udah konsumsi obat tetapi dalam pengawasan dokter. Gue tetap sebenarnya bukan memaksakan sih, tapi gue juga punya tanggung jawab sama pekerjaan gue, kata Wendy dilansir dari Selebrita Pagi Senin tanggal 17 Maret 2025. Tapi ya namanya juga baru sembuh. Wendy jujur kalau kondisinya belum pulih 100%, masih belum pulih banget sih sebenarnya akunya GERD gara-gara kelelahan. Wendy akhirnya belak-belakan soal penyebab dirinya sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata penyakit GERD yang dialaminya itu muncul karena kelelahan dan kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Diagnosa dokter sebenarnya GERD-nya karena faktor kelelahan aja. Capek, gak bisa atur waktu dengan baik. Harusnya istirahat gue pergunakan buat aktivitas-aktivitas lain. Jelas kronis itu. Yang bikin tambah sedih, sakit ini datang pas Ramadan. Alhasil Wendy harus rela gak bisa puasa selama seminggu karena dilarang dokter.
Yang pasti yang bikin gue lumayan agak menyesal karena gue harus sakit, akhirnya gue dilarang berpuasa sama dokter selama 1 minggu. Pertimbangannya untuk me recovery kampung gue yang sudah lumayan parah, tambahnya setelah kena peringatan keras dari tubuhnya sendiri, Wendy gak mau lagi sembrono soal kesehatan. Selama 3 bulan terakhir dia sebenarnya udah mulai rajin gym dan konsumsi makanan sehat, tapi ternyata cuma olahraga aja gak cukup kalau tetap gak bisa jaga pola hidup dengan baik. Goalsnya gue harus jauh lebih sehat. Sebenarnya gue mulai lakukan 3 bulanan ini. Rajin workout, konsumsi catering sehat, gue juga sudah kurangi makanan kayak gorengan, tepung, dan segala macamnya gitu, tegasnya.